Ya, Ya, silakan baik, Bu. mulai. Tadi nge-freeze. Siap, Bu. Ya, silakan. Pak Erwin, beri semangat untuk Pak Erwin ya. Semangat Pak Erwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak Erwin. Ya. Gimana kabarnya? Sehat semua kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah Pak, sehat. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, saya minta tolong untuk Eka pimpin doa sebelum kita mulai belajar. Silakan. Baik teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, baik, terima kasih untuk Eka bantuannya. Nah, anak-anak, seperti sudah saya sebelumnya kita tadi sudah bicara di WA Group mengenai kegiatan pembelajaran kita hari ini. Saya sudah share beberapa link yang nanti akan kita pakai. Di antaranya itu link berupa pretest dan post-test saya buat dalam bentuk kuis. Kemudian nanti kalian akan mengerjakan LKPD. Nah, sebelum kita mulai silakan dulu siapkan buku dan alat tulisnya sambil mencatat. Sudah siap semuanya? Sudah Pak. Nah, mari kita mulai ya. Sebentar, saya mulai presentasikan. Jadi hari ini kita akan berbicara mengenai suatu topik bahasan yang mungkin sudah pernah kalian pelajari waktu dulu sekolah kelas di SMP ya. Nah, ini saya sudah sharing. Sudah kelihatan semua di layar masing-masing? Belum Pak. Masih proses. Belum ya? Nah, sambil dilihat juga di grup WA-nya saya sudah share link berupa quiz untuk pretest. Kita nanti ada pretest dulu pendahuluan. Nah, ini untuk meretest kembali pelajaran dulu yang pernah kalian pelajari waktu SMP. Nah, saya berikan linknya sudah ya. Masih belum tampil? Sudah Pak. Oh, sudah ya. Nah, kalau sudah, sudah tampil ini materi yang akan saya sampaikan? Sudah Pak, sudah terlihat poin-poinnya Pak. Sudah Pak. Ya. Nah, sekarang coba Nelly, menurut kamu ini gambar apa? Gambar sel hewan sama sel tumbuhan. Baik sekali, betul itu jawabannya, Ainun. Iya Pak, benar jawaban dari Nelly Pak. Itu gambar sel hewan dan sel tumbuhan. Sekarang ini gambar apa? Gambar sel di penjara Pak. Benar apa itu Pak? Sel di penjara ya. Nah, jadi hari ini kita akan membahas mengenai sel, yaitu
terutama sel pada hewan dan pada tumbuhan, bukan sel yang ini yang nanti kita akan bahas ya. Baik, Pak. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang sel. Sebelum itu kita lihat, bentar ya, saya mau mencoba kuisnya. Ya, sambil menunggu link kuisnya, jadi sambil saya jelaskan sedikit. Menurut kalian tadi ini sel apa itu? Ada yang tahu kira? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Saya Pak. Ya, silakan. Oh itu Pak, Hainun sudah menjawab Pak. Ya, sel itu Ya, silakan. struktural kecil yang menyusun tubuh makhluk hidup, Pak. Itu aja, Pak. Ya. Coba ulangi jawabannya Hainun. Demi, coba ulangi jawabannya Hainun. Baik, Pak. Jadi sel itu merupakan unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup, Pak. Ya, unit terkecil penyusun dari makhluk hidup. Ya, bagus sekali jawabannya Ainun, Demi. Nah, jadi setiap makhluk hidup di bumi ini itu tersusun atas yang namanya sel. Jadi apa itu sel? Kalau didefinisikan, sel merupakan unit struktural dan fungsional yang menyusun tubuh organisme. Ya, mohon maaf ya, ini saya mau coba launching kuis tapi belum bisa. Karena ada terkendala sedikit, agak berat ini. Nah, sebelum kita mulai lebih lanjut, kita lihat tayangan video berikut. Kelihatan nggak? Belum besar, Pak. Benar, Belum muncul, Pak. Belum muncul in proses, Pak. Belum muncul ya? Ya. Tapi sudah ada suaranya, Pak. Belum ada. Share aja. Sudah kelihatan? Ya, sudah ada. Udah muncul sudah. Sudah muncul, Pak. Ya, baik. Itu tadi singkatnya, video singkatnya. Nah, mungkin karena ini ada kendala di jaringan sedikit, nanti bisa kalian lihat materinya ini semua di link yang saya deskripsikan, itu berupa link YouTube dari saya khusus untuk pembelajaran ini. Oke, kita lanjutkan pembelajarannya. Jadi apa itu tadi sel? Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Nah, jadi sel ini, baik saya share screen lagi ya.
Kelihatan materinya? Belum muncul, Pak. Kelihatan Belum. apa sel itu Pak? Foto kayaknya Pak. Apa itu sel? Baik, sel itu merupakan unit struktural dan fungsional yang menyusun tubuh organisme. Kemudian karakteristik dasarnya bisa kita baca di sini, sangat kompleks, kemudian memiliki program genetik, mampu memperbanyak diri, membutuhkan energi, melaksanakan reaksi kimiawi, dan sampai itu mampu mengatur diri. Nah, ini ciri-cirinya sama seperti ciri makhluk hidup. Nah, dari tadi kita sudah kita tahu sel merupakan unit struktural dan fungsional yang menyusun tubuh organisme yang paling kecil. Nah, selanjutnya kita bicarakan mengenai sejarah penemuan sel. Nah, penemuan sel ini diawali oleh Robert Hooke di sekitar tahun 1665. Jadi beliau ini awalnya mengamati gabus. Tahu gabus? Tahu, Pak. Tahu. Tahu ya? Yang di kursi Pak. Ya, seperti styrofoam itu ya. Nah, ya seperti styrofoam. Nah, kalau kalian lihat itu kan ada seperti dia rongga-rongga kecilnya atau rongga-rongga yang dibatasi oleh dinding-dinding tebalnya yang bentuknya mungkin seperti ya seperti sarang tawon. Tahu tawon ya, lebah, sarang lebah. Nah, ya seperti itu. Jadi beliau penasaran, ini apakah setiap makhluk hidup ini tersusun seperti ini? Nah, ini saya ada tayangan lagi mengenai sejarah sel. Ya, kita sama-sama perhatikan, semoga bisa terlihat di layar kalian. Akan belajar sel. Sel itu seperti miniatur hidup. Penyusun hidupnya sendiri didefinisikan sebagai unit terkecil kehidupan. Sel pertama ditemukan oleh Robert Hooke ketika ia mengamati gabus. Ada seperti ruangan-ruangan kecil yang menyusun gabus itu. Maka dinamakan sel, seperti ruang penjara. Ada juga Robert. Ya, sambil disimak, kemudian kalian lihat juga LKPD, sambil dicatat ya yang penting-penting. Lain yang berperan namanya Robert Brown. Dia menemukan sel ada intinya saat lagi ngelihatin bunga anggrek di bawah mikroskop. Kemudian beberapa orang mulai menemukan kelanjutan dari sel. Ada Matthias J. Sladen dan Theodor Schwann mendefinisikan sel sebagai unit dasar kehidupan dan setiap makhluk hidup tersusun atas sel. Setelah itu Max Schultz dan Thomas Huxley serta Johannes Purkinje menemukan adanya protoplasma, cairan yang mengisi suatu sel dan merupakan bagian penting dalam sel. Jadi sekarang yang diketahui adalah bahwa sel itu seperti ruangan-ruangan kecil berisi suatu cairan memiliki suatu inti. Rudolf Virchow kemudian menemukan bahwa sel berasal dari sel sebelumnya. Setelah itu Walter Fleming dan Edward Strasburger menemukan bahwa inti sel berasal dari inti sel milik sel sebelumnya. Robert Brown lagi akhirnya menemukan bahwa aktivitas sel diatur oleh nukleus, intinya. Penemuan-penemuan berikutnya akhirnya mampu mendapat suatu gambaran yang jelas terhadap sel, walaupun belum semuanya sudah diketahui. Contohnya, sekarang kita ketahui bahwa nukleus atau inti sel mengandung materi. Nah, ini nanti kita bahas lagi. Nah, tadi ada beberapa ilmuwan yang sudah membahas mengenai penemuan sel. Jadi ada yang menemukan awal mula sel, kemudian sampai ke detailnya, hingga sampai ke inti sel yang mengatur dari sel. Ya, Eka, dibagusin duduknya tuh nak, jangan sambil tiduran. Ya, duduk yang tegak, diperhatikan, dicatat yang penting. Kita lanjutkan. Kayaknya ini ya,
pada bosan. Nah, sebelum itu supaya refresh sedikit. Sekarang letakkan apinya, disandarkan supaya segar sedikit. Ya, ini olahraga sedikit. Kita bisa ikuti gerakan ini semua ya. Siap? Siap, Pak Erwin. Five, four, 5, 4, 3, 2. Ya, sambil duduk juga bisa, boleh. Pak, nggak ada di slide-nya ya? Oke, baik. Udah mulai segaran ya. Kita kembali lagi ke materi. Ya, mohon maaf ini ada beberapa yang mungkin susah untuk saya tampilkan, terkendala laptop juga. Nah, seperti di awal tadi, di awal kita pembahasan di WA Group. Assalamualaikum. Maha ya. Di awal WA Group tadi saya sudah sampaikan tujuan pembelajarannya. Mana ikan? Apa-apa saja yang akan kita laksanakan. Pikir ikan mentah. Tadi saya sudah sampaikan sedikit, sekarang kita coba. Yuk, coba kuis ya. Silakan coba join di link yang sudah saya berikan. Sudah join semua? Sudah bisa? Sudah, Pak. Pak Erwin sudah join. Ya. Tapi ini kendala sinyal, Pak. Coba Bapak tampilkan aja, Pak. Baik, Bu ya. Nah, ayo yang ya, silakan join, yang bisa join ya di WA grupnya. Ya. Baik, nanti kita lihat hasilnya. Oke. Kita lanjutkan lagi materinya. Tadi sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Kemudian penemuan sel diawali oleh, di sini ada Zacharias Jensen. Kemudian Robert Hooke ya, yang mengamati sel dari gabus tadi atau styrofoam. Kemudian Matthias Leiden merumuskan pernyataan sel merupakan kesatuan fungsional dari kehidupan. Ada selanjutnya Max Sugger dan Thomas Huxley yang menyatakan sel merupakan kesatuan fungsional dari kehidupan. Baru Rudolf Virchow yang mengemukakan bahwa omniselula e-selula atau setiap sel berasal dari sel sebelumnya. Nah, selanjutnya ada komponen sel, ada senyawa anorganik dan organik. Nah, itu nanti
masuk ke dalam tugas LKPD kalian, bisa dibaca juga materinya lebih paham di situ. Kemudian kalau materi apa yang saya sampaikan hari ini kurang jelas, silakan kunjungi ke di sini. Ya, ini website yang saya buat. Ya, silakan pilih materi, nanti materi sel. Ya, klik saja di materinya. Nanti akan muncul materi-materi yang akan kita pelajari. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah paham semua? Alhamdulillah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Coba Nelly ulangi apa itu tadi sel? Sel unit terkecil dari makhluk hidup, Pak. Betul itu Eka? Benar, Pak. Ya, alhamdulillah kalau memang sudah paham semua. Nah, tadi kalian sudah join ke kuisnya, ya hasilnya ya belum maksimal ya. Nah, setelah tadi kita belajar, nanti kita di akhir pelajaran kita coba lagi join kuisnya, semoga hasilnya bagus semua. Oke. Ini kita baru sampai ke sejarah. Sebelum kita lanjut ke organel sel. Kalau tidak ada pertanyaan, saya anggap semua paham. Kita lanjut ya. Iya, Pak. Lanjut, Pak. Baik. Jadi selanjutnya adalah organel penyusun pada sel. Jadi baik pada sel hewan ataupun sel tumbuhan itu ada organel umumnya yang sama, tapi ada juga perbedaannya yang membedakan. Nah, organel pertama yang kita bahas yaitu adalah sitosol. Nah, sitosol ini merupakan material yang berbentuk seperti jelly. Ya. Jadi kalau organel setiap sel itu di dalam sel itu ada seperti jelly, tempat semua organel itu ada bergerak. Jadi kalau tidak ada sitosol ini, maka ini ya seperti air ya. Selanjutnya setelah sitosol ada nukleus. Nukleus itu adalah inti sel. Inti sel yang berarti pusat sel, merupakan organel terbesar dan mengandung DNA. Jadi dia tersusun atas kromosom. Nah, kalau dia mengandung DNA berarti segala informasi, fungsi, dan perkembangan sel diatur oleh nukleus. Yang dimana nanti di dalamnya terdapat lagi yang namanya nukleolus, ya, atau nukleolus. Atau diartikan anak inti. Anak inti ini nanti, ini anak inti yang akan nanti memproduksi ribosom. Selanjutnya ada organel yang namanya mitokondria. Kemudian ada retikulum endoplasma dan badan Golgi. Setelah itu ribosom. Ya. Nah, kalau cuman gambar ini saya rasa kurang jelas. Ini saya ada lagi satu lagi video. Semoga mencerahkan. Kita simak dari awal ya. Ya, jadi semua sel memiliki kesamaan ya. Ya, ini adalah membran sel. Nah, ini tadi seperti cairan itu sitoplasma. Kemudian
DNA terkandung dalam nukleus. Nah, sel dibagi atas dua, eukariotik dan prokariotik. Nah, ini adalah sel eukariotik atau sel sejati. Ya, ini biasanya pada hewan dan tumbuhan. Kategori yang kedua itu adalah sel sel prokariotik. Dari bahasanya itu pro dan karion berarti belum memiliki inti. Jadi ini hanya sel sederhana tanpa inti. Atau disebut juga dengan namanya sel organisme uniseluler atau bersel satu. Nah, apa saja organelnya pada sel? Nah, ini tadi kita sudah sebutkan. Kalau sel itu seperti tubuh kecil atau miniatur dari tubuh kita. Ada pusat yang mengatur, yaitu ini nukleus tadi kita bahas, di mana di sini terkandung materi DNA, genetik, ya, yang mengatur fungsi perintah dari sel. Ya, tersusun atas benang-benang kromatin. Kemudian ada nukleus membran. Nah, DNA ini nanti dikenal memadat juga dikenal dengan nama kromosom. Nah, di inti sel tadi ada namanya anak inti atau ini disebut nukleolus yang memproduksi yang namanya ribosom. Ribosom ini nanti akan meninggalkan inti sel, ya. Tugasnya adalah mensintesis protein. Jadi nanti yang bertugas mensintesis protein adalah ribosom. Ya, ribosom ini melayang pada sitoplasma. Ini sitoplasma yang bening tadi, yang seperti jelly dan air tadi kita bahas. Kemudian juga ada yang melekat pada retikulum endoplasma. Nah, ini seperti lekukan-lekukan atau labiun ini adalah retikulum endoplasma. Nah, ada dua retikulum endoplasma. Kalau yang dilekati ribosom itu namanya retikulum kasar, yang tidak ada yang halus. Nah, ini protein-protein. Kita misalkan protein yang ini adalah jalur yang protein akan disintesis oleh ribosom tadi. Nah, nanti akan menuju badan Golgi atau Golgi aparatus. Nanti protein akan diubah menjadi bentuk sel yang diinginkan, ya, sesuai ya, misalnya sel apa. Nanti badan Golgi semua yang melakukannya. Ya, protein tadi ditambahkan bahan-bahan sesuai dengan selnya. Nah, ada hal yang membedakan dengan sel hewan adalah vakuolanya. Nah, di sini ada vakuola pada sel tumbuhan lebih besar dibandingkan dengan sel hewan. Selanjutnya ada lisosom. Lisosom ini tugasnya menghancurkan sampah-sampah ya, atau bagian sel yang rusak. Jadi yang mencerna segala sampahnya adalah lisosom. Kemudian ada mitokondria. Ya, ini mitokondria. Dia sebagai, kalau diibaratkan, pembangkit listriknya yang menghasilkan energi. Ya, terjadi proses respirasi seluler yang menghasilkan ATP sebagai modal kita untuk bergerak atau energi. Nah, baik, itu tadi untuk mungkin gambarnya lebih jelas mengenai bagian organel-organel sel. Nah, tadi semoga tadi sudah dicatat supaya bisa mengisi lembar LKPD-nya. Baik, itu saja untuk hari ini. Ada yang ingin ditanyakan?
Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya anggap paham semua. Silakan join lagi ke, ya silakan. Iya paham Pak, sudah Pak. Ya, baik. Kalau sudah paham semua, silakan join lagi ke quiz yang tadi. Nah, semoga bisa menjawab semuanya. Silakan, saya tunggu waktunya 2 menit untuk mengisi kuisnya. Ya, Nelly, itu dikerjakan terus kuisnya, nah. Nah, karena kita ini sama-sama ya, biar cepat selesai. Baik, sudah keluar semua hasilnya. Ya, alhamdulillah ada peningkatan dari yang tadi walaupun belum sempurna. Untuk penyempurnaan materi, mungkin kalian kurang jelas, bisa dilihat di link yang sudah saya berikan di WA Group. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, silakan perhatikan LKPD-nya. Ya, kalau belum dilihat, ini petunjuknya adalah nanti kalian akan dibagi 2 kelompok, masing-masing 3 orang untuk mengerjakan LKPD. Kerjakan LKPD-nya dengan berbekal materi yang sudah saya berikan tadi. Kemudian tugas dikumpulkan, nanti hasil LKPD-nya boleh dikirimkan file ataupun difotokan, dikirim ke WA Group atau Japri ke saya. Saya harap semua saling bekerja sama, ya, walaupun kita keadaannya di rumah aja, tapi saya harap pembelajaran tetap berlangsung asik dan menarik. Oke, itu saja untuk hari ini. Sebelum saya akhiri, kita tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, itu saja untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan, jangan kemana-mana kalau tidak ada perlu ya. Kalau ada keperluan keluar, silakan pakai masker, jaga jarak, dan jaga kesehatan, dan tetap semangat belajar walaupun di rumah aja. Oke, hari ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat. Dengan Ibu Hainun ya, Ibu Hainun observernya. Gimana Pak Erwin? Puas? Sebetulnya Mau kemana Pak Erwin? Sebetulnya kurang puas Bu, karena ini ada terkendala di sinyal, kemudian di masalah di laptop. Jadi ada beberapa bisa ditampilkan ya. Ditampilkan ya. Ya. Sedikit Pak Erwin tadi selingan tadi yang ada musik itu kenapa nggak dimasukkan ke di luar slide ya, di luar PPT ya? Ya sebetulnya masuk Bu, cuman kalau saya masukkan ke dalam slide kemudian ditampilkan, nanti laptopnya mati Bu, restart karena berat programnya. Oh gitu. Ya, tapi terlihat tadi terlihat. Mungkin slide-nya ditutup dulu baru Pak Erwin kelihatan gitu sehingga kita bisa sama-sama melakukan gerakan itu barangkali ya. Slide-nya ditutup barangkali bisa kan? PPT ditutup baru Pak Erwin tadi yang nampak hanya slide Pak Erwinnya kelihatan tidak terlihat jelas begitu ya. Oh iya. Bagus tapi ya sudah ada variasi ya. Silakan Bu Hainun berikan komentar. Kesulitan di sini. Saya observer dari Pak Erwin. Assalamualaikum Pak Ya, Erwin, Bu Susi dan Waalaikumsalam. Pak Evi dan teman-teman semua. Tetap semangat ya walaupun sudah jam siang ini jam. Oke. Tadi di pembukaan sudah keterampilan membuka pelajaran sudah ada tadi, menyapa siswa, memberi salam, dan berdoa tadi ya nilai religiusnya sudah ada. Berikutnya itu keterampilan menarik perhatian tadi sudah ada. Menarik perhatian, Bapak sudah menayangkan PPT dengan beberapa pertanyaan ya, beberapa pertanyaan. Hanya masukkan di Pak Erwin, memotivasinya di sini kurang. Misalnya siswa yang menjawab, Pak Erwin harus bagus atau memberi motivasi supaya siswa itu lebih
inilah lebih tertarik lagi untuk perhatiannya, menarik perhatian ke pembelajarannya. Kemudian kedalaman keluasan materi sudah bagi keluasan materi, ya. Tadi Bapak konsep materinya sudah bagus tentang sel dari penemunya awal, kelengkapan materi juga, keterampilan menggunakan metode juga sudah dengan berbasis revolusi tadi sudah bagus, Bapak sudah berbasis revolusi, ya menggunakan GC, habis ini menggunakan PA, sudah bahkan Bapak sudah mempunyai ya, tidak salah Bapak bilang, kalau kurang jelas silakan kunjungi alamat web saya ya, Bapak sudah menggunakan itu ya, jadi Bapak sudah menguasai sekali. Kemudian tadi Bapak sudah mengembangkan variasi interaksinya. Tadi ada, ayo kita lakukan gerakan dulu, walaupun nggak ada videonya, tapi sudah ini ya, sudah memancing kami untuk menggerakkan badan sehingga tidak merasa jenuh gitu Pak. Oke. Kemudian Bapak keterampilan mengelola kelas bagus tadi Pak, sudah mulai bertanya kepada kami siswa-siswi, kemudian memanfaatkan waktu sudah, alokasi waktunya, mengorganisasi sumber belajar sudah Pak. Hanya ada tambahan sedikit Pak di akhir tadi penutup tadi kayaknya Bapak belum memberikan kesimpulan di akhir pembelajaran kita. Kalau bukan Bapak yang memberi kesimpulan, tadi coba ke kami lah, ke siswa. Ada anak-anak, ada yang bisa membuat kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nah itu aja Pak Erwin, yang lainnya sudah bagus. Masukan saya cuma 2 itu. Baik Bu, terima kasih. Dan Bu Susi, terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ainun. Selanjutnya Bu Devi, mangga mau duluan Bu Devi? Mana Bu Devi? Bu Devi-nya nggak ada nampaknya Bu. Nggak ada Bu. Bapak nanti belakangan deh kalau gitu. Pak Erwin, seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Ainun tadi, saya juga setuju beberapa tahapan. Cuman Bu Ainun kalau yang memberi itu penguatan barangkali ya. Kalau bagus misalnya, oh jawabannya bagus, coba tambahkan lagi. Itu penguatan barangkali ya, penguatan bukan motivasi. Ya, memang kalau dikuatkan berarti memang dia akan merasa bahwa dia, saya diakui keberadaannya. Jadi barangkali satu penghargaan buat siswa ya. Baik, sekalipun itu salah jawabannya ya, sekalipun itu salah, bahwa kita tidak boleh, salah kamu misalnya ya. Atau bagus, cuman masih kurang sempurna atau kurang lengkap. Barangkali itu teknik bertanya ya, teknik bertanya juga begitu, jadi termasuk penguatannya. Bagaimana memberikan penguatan untuk jawaban siswa ya. Kemudian ini Pak, kalau tidak ada, kalau Pak Erwin bertanya, misalnya, apakah ada yang mau ditanyakan misalnya. Nah itu tatkala siswa tidak ada satupun yang menjawab, mereka sudah mengerti semua gitu ya. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Kalau yang tidak ada satupun yang menjawab, diem aja gitu. Apa yang bisa kita lakukan? Tanyakan ke anak-anaknya. Kenapa? Menanyakan kembali ke anak-anak. Kenapa Erwin? Untuk memastikan. Ya betul. Ya, betul. Ditanya kembali. Atau kalau tidak ada yang bertanya, tanya kembali kan. Masih tidak ada juga. Kira-kira berarti kan Bapak, kalau begitu Bapak yang akan bertanya begitu ya. Mungkin Bapak silakan bertanya saja sama mereka untuk mengecek keberadaan mereka itu apakah sudah mengerti atau belum ya. Terus satu lagi nih kuis atau tadi post test ya? Di awal ada pretest, kemudian di akhir post test gitu ya? Iya Bu. Tapi enggak terbuka. Itu kenapa dilakukan sebelum LKPD dikerjakan Pak? Sebelum mengerjakan LKPD, LKPD itu dikerjakan di Bapulang ya? Atau? Iya. Kalau idealnya kan memang mengerjakan LKPD kan di kelas gitu ya, kemudian rame-rame berkelompok dan sebagainya, baru mereka punya atau dapat kesimpulan begitu ya dari materi-materi yang disampaikan. Nah biasanya sih post testnya dilakukan setelah LKPD dibagikan, tapi karena LKPD dipelajari di rumah, kemudian ada jeda waktu, barangkali mungkin post testnya tidak berhari-hari, tapi pada saat itu juga, yaitu mungkin alasan Pak Erwin ya. Jadi hanya materi saja yang
posterkan, jadi di hasil sajian materi yang sudah disampaikan hari itu ya. Iya. Nggak apa-apa sih itu juga ya. Tadi juga ya simpulannya belum muncul tadi di akhir pembelajaran. Kemudian tadi video juga kalau menurut saya diselipkan di PPT yang dibuat oleh Pak Erwin gitu. Jadi bagian dari PPT itu kemudian nanti munculkan musik yang musik atau apa tadi Pak, musik yang akan ditayangkan untuk meningkatkan kegairahan siswa ya untuk belajar. Bu Devi belum masuk. Bu Devi silakan Bu Devi. Masih mute, Bu. Bu Devi. Iya, maaf masih mute. Ya. Bu Devi di mute. Terima kasih Bu Susi. Tadi Pak Erwin menyampaikan, tapi stimulusnya belum ada ya. Misalkan ngasih motivasi gitu kan, kasih gambarnya nggak kelihatan. Apa gimana LKPD? Makanya saya bingung tadi. Tadi ada sih, ada ini misalkan ice breaking gitu kan ya. Nah, saya kaget. Iya. Nah, LKPD-nya mana gitu kan? LKPD-nya udah disampaikan, tapi pembahasannya sedikit banget. Tapi mungkin itu istilahnya dilewatin ya. Nah, tapi nggak apa-apa sih. Tapi pas waktu ada terakhir harusnya ada penguatan ya pas terakhir sebelum adanya tes formatif ya. Nah itu di akhir. Nah itu ada penguatan ya Nak, dengan mempelajari kita sel hari ini kita dapat istilahnya menjaga sel-sel kita agar tubuh kita selalu seimbang, sehat dan sebagainya bla bla bla. Nah itu diberi ya agar siswa itu oh iya ya ternyata di dalam tubuh kita itu terdiri dari sel yang begitu menakjubkan dan sebagainya. Apalagi kalau misalkan diperlihatkan selnya, ini loh sel kita gitu. Dan walaupun di bagian sejarah sel itu diperlihatkan istilahnya tokoh-tokoh sel, ini loh dia yang memberikan informasi bahwa di dalam tubuh kita mempunyai organel sel, misalkan itu entah siapa ribosom atau mitokondria atau sebagainya. Nah itu ditemukan. Mungkin udah kalian jadi memberikan motivasi kepada siswa agar siswa juga nggak kalah nanti pada saat yang akan datang dia memberikan ilmu atau menemukan gitu. Ya jadi sesuatu yang ciri khas daripada sel dan memberikan suatu motivasi. Itu aja sih yang untuk disampaikan agar menarik. Sebenarnya kalau membahas sel itu menarik banget karena dari sel itu kita hidup gitu loh. Itu aja sih. Itu aja Bu Susi. Ya, terima kasih Bu Devi. Pemberian dari Siap Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih semuanya. Beri plus sekali lagi buat Pak Erwin. Ya, jadi sudah tampil dengan baik ya semuanya dari awal sampai akhir. Jadi tinggal giliran untuk besok ya. Nah, mungkin keuntungan yang maju hari ini Bapak Ibu bisa menyiapkan untuk hari PPK untuk selanjutnya ya. Tapi untuk yang besok juga silakan kalau udah siap dengan materi RPP dengan mungkin bisa ditambahkan masukan-masukan dari kami tadi seperti Pak Erwin sudah muncul ada ice breaking atau selingan yang memang bisa meningkatkan kegairahan siswa ya. Dan bagaimana caranya mungkin memang kalau di kelas kan memang relatif lebih mudah ya anak-anak kita bergerak atau membuat lingkaran atau apa begitu ya mungkin atau ice breaking lah kalau mungkin level SMA bisa ice breaking atau melakukan gerakan-gerakan yang sesuai dengan level SMA ya. Itu saja barangkali semuanya sudah tampil dengan baik. Saya juga percaya Bapak Ibu pasti tidak diragukan lagi kalau untuk penampilan untuk penampilan kegiatan pembelajaran di kelas ya sudah mempunyai banyak jam terbang ya, sudah mengantongi jam terbang yang cukup banyak ya sehingga Bapak Ibu tidak ragu-ragu dan juga tidak grogi ya. Jadi mungkin hanya penyempurnaannya supaya kegiatan pembelajaran Bapak Ibu lebih baik lagi ya. Itu saja barangkali cukup sampai di sini. Barangkali kalau tidak ada pertanyaan dari pagi sampai siang ini, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita selalu diberi
kekuatan, kesehatan, keselamatannya sehingga kita bisa bertemu kembali esok hari dalam keadaan sehat walafiat dan semangat ya semuanya. Bu Devi sudah tidak ada yang mau ditanyakan atau ada yang peserta ada yang mau menanyakan? Cukup. Besok jam berapa, Bu? Cukup capek dan cukup penat ya. Silakan ya Bu Devi, cukup ya? Cukup Ibu. Bu Devi. Ya cukup Bu. Ya. Siapa Bu Devi? Terima kasih yang sudah tampil hari Bu Devi ini. mau nanya. Bu Demi. Bu Demi mau nanya katanya kenapa? Bu Eka, Bu. Mau nanya. Besok jam berapa, Bu, kegiatannya? Jam berapa, Bu? Oh besok pagi lagi ya, nggak keberatan kalau pagi ya supaya setelah itu kita supaya masih fresh lah kalau pagi. Ya jam 8 ya, jam 8 Jadi jam setelah sarapan beresnya urusin anak semuanya kita mulai kegiatan teaching ini. Pak Erwin mau kemana besok? Katanya nggak bisa besok, Pak Erwin. Mau mengantar ipar, Bu. Ipar nikah. Jadi nggak masuk ini, nggak masuk Vkom. Masuk dulu. Oh, saya menyimak. Oh iya, baik. Ya udah. Tapi Pak Erwin besok memberi komentar loh Pak. Jadi observer loh Pak. Ya, waktu Gimana? giliran Bisa di jalan, bisa di tempat jauh ya. Ya. Oh iya. Ya pokoknya mengikuti ya, jangan sampai hilang kontak ya. Jadi terima kasih semuanya yang sudah tampil hari ini, Bu Nelly, Bu Demi dan Pak Erwin, kemudian yang lainnya berarti sebagai observer, Bu Hainun, Bu Eka dan Bu dan Pak Saiful. Pak Saiful sholat nggak balik-balik ini. Panjang bahasa Arab. Ya, Bu Devi terima kasih Bu Devi. Sama-sama. Sampai ketemu besok ya. Ya, sampai ketemu besok. Mohon maaf lahir dan batin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Devi. Maaf Bu Susi. Ya. Ini saya mau menanyakan untuk di LMS-nya Bu, ini kan untuk di aplikasi yang bagian B Bu, paparan hasil pengembangan perangkat dan video praktek pembelajaran, ini kan ada diskusi hasil pengembangan perangkat Bu ya. Nah di situ baru ada ini Bu, ada Pak Taufik saja yang baru membuka Fordisnya Bu. Oh iya, baik ya. nanti. Ya baik Bu. Ya nanti saya masuk ya. Makasih ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon izin Dev ya. Sama. Ya. Semangat. Ya. Belum saya tutup ini rekamannya lupa. Iya Bu. Izin ya. Ya, Bu. Ya.